Ada kembali di Breaking News TV One pemirsa. Saya ingin menanyakan langsung kepada Pak Nurholis mengenai tadi yang kita sama-sama saksikan dari media internasional Al Jazeera yang saat ini tengah berlangsung KTT Oki. Apa saja sebetulnya yang dibahas poin-poin penting tadi yang sempat dikatakan di sana? Ya, KTT ini dihadiri oleh sejumlah negara-negara Islam yang terutama kita catat tentu saja tuan rumah Arab Saudi dan ada negara-negara lain seperti Yordania, Qatar, Indonesia juga hadir, Bapak Presiden juga hadir ke sana, serta Turki yang tadi juga menyampaikan pandangannya. Secara umum negara-negara Arab mengecam dan meminta agar dilakukan segera gencatan senjata di jalur Gaza. Mereka juga meminta agar semua negara-negara yang memberikan pasokan senjata kepada Israel agar segera menghentikan pasokan senjatanya. Mereka juga mendukung Mesir yang juga menyampaikan kecamannya dalam pidato Presiden Abdul Fattah al-Sisi. Semua negara-negara tersebut mendukung sikap Mesir yang berupaya mengatasi berbagai akibat dari yang terjadi di jalur Gaza, di mana tentu saja perang ini mengakibatkan sejumlah akibat terhadap Mesir yang memang berbatasan langsung dengan jalur Gaza, di mana Mesir mengajukan proposal untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan, yaitu melalui gerbang Rafah, secara terus-menerus dan juga secara kontinu, secara dalam jumlah cukup. Seperti diketahui bahwa saat ini kondisi bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza itu sangat sedikit sehingga sangat jauh dari yang dibutuhkan. Negara-negara Arab dan Islam yang saat ini berkumpul di Riyadh juga mengecam berbagai serangan yang terus dilakukan oleh Israel di jalur Gaza, di mana serangan itu sengaja menyasar rumah sakit, juga situs-situs vital yang ada di jalur Gaza, seperti kita saksikan dalam berbagai berita bahwa rumah sakit ini memang menjadi sasaran secara langsung dan bukan kondisi salah tembak. Saat ini kita hari ini yang menjadi highlight dari berita adalah bagaimana rumah sakit Ashifa yang merupakan rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza saat ini lumpuh, kemudian listriknya juga putus atau nyaris putus karena hanya mengandalkan generator solar yang kecil. Kemudian juga pihak rumah sakit menyampaikan bahwa mereka membuat kuburan di dalam rumah sakit untuk 100 jenazah. Jadi seperti dilaporkan Al Jazeera, ada 100 jenazah yang dilaporkan terpaksa dikubur di dalam rumah sakit. Dan rumah sakit Ashifa ini ketika diserang, ini otomatis akan menjadi sasaran yang akan membuat banyak korban jatuh. Mengapa? Karena rumah sakit Ashifa ini merupakan rumah sakit terbesar yang pertama. Yang kedua, banyak pengungsi, banyak warga jalur Gaza yang berhimpun di sekitar rumah sakit karena mengira bahwa ini merupakan tempat aman. Di sana ada, jadi di waktu normal sekalipun juga banyak warga jalur Gaza yang memang mereka mengungsi dan tinggal di sekitar rumah sakit Ashifa. Tapi ternyata asumsi atau harapan itu keliru, di mana Israel sengaja memang melakukan serangan langsung, sehingga rumah sakit memang sebagian rumah sakit itu hancur, bagian rumah sakit di bagian IGD itu hancur, kemudian juga rumah sakit bagian penanganan untuk anak untuk bersalin itu juga hancur dan tidak berfungsi, sehingga rumah sakit ini kemudian tidak berfungsi lagi, sehingga dikatakan oleh pihak dokter rumah sakit bahwa kalaupun tidak terjadi serangan, ini pasien yang ada di rumah sakit itu juga akan mati. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ditangani dengan sarana medis yang ada. Jadi rumah sakit sudah tidak berfungsi sehingga para pasien itu pun tidak bisa diobatin. Selanjutnya adalah masih kita berbicara soal KTT Oki yang dilakukan di Riyadh. Mereka mengecam atau mereka mengecam klaim Israel bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan serangan untuk mempertahankan diri. Seperti kita ketahui bahwa tanggal 7 Oktober itu merupakan serangan Hamas ke wilayah Israel. Kemudian Israel melakukan serangan besar-besaran yang mereka klaim sebagai serangan untuk mempertahankan diri. Tapi ini sebenarnya bukan serangan untuk mempertahankan diri, tapi sebuah genosida, sebuah pembantaian yang terang-terangan dilakukan, sementara sikap dunia seperti dinyatakan juga dalam KTT Oki ini masih ragu untuk menilai apakah ini merupakan serangan pertahanan diri atau sebuah pembantaian.
Jadi yang dikecam oleh negara-negara Arab dan Islam yang ada di Riyadh saat ini, mereka mengecam sikap dunia, di mana sikap diam itu sebenarnya adalah juga merupakan sebuah kejahatan. Nah, ini diantara sikap yang dinyatakan atau yang disuarakan melalui KTT Riyadh. Pertanyaannya adalah kemudian, sejauh mana kemudian pertemuan ini membawa manfaat. Ya. Kita ketahui bahwa saat ini sudah memasuki hari ke-36 perang atau invasi Israel ke jalur Gaza. Apa yang kita saksikan di jalur Gaza merupakan pembantaian yang belum pernah terjadi dalam sejarah Palestina modern. Ini terjadi di hadapan dunia internasional yang mereka bersikap diam. Kita saksikan seperti misalnya di London ada demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh hampir sekitar 500.000 atau setengah juta warganya, berhari-hari dilakukan, tetapi ini bahkan tidak bisa menggerakkan pemerintah Inggris untuk mengecam, untuk mengatakan kepada Israel sekutunya, stop, ini harus dihentikan. Inggris dan negara-negara lainnya seperti Jerman, Prancis, dan terutama Amerika Serikat, mereka tetap menyuarakan dukungannya kepada Israel. Jadi sejauh mana negara-negara Arab dan Islam ini bisa menghentikan serangan di jalur Gaza, serangan Israel dan kekejaman serta pembantaian Israel di jalur Gaza, ini kita masih harus lihat besok dan seterusnya. Dan jika ini tidak bisa menghasilkan apa-apa, maka kita bisa memperkirakan bahwa apa yang diinginkan Israel, yaitu mengusir warga jalur Gaza ke arah ke Sinai, ke arah Mesir, ke wilayah Mesir, itu bisa jadi terwujud. Dan setelah genosida adalah yang ingin dilakukan Israel adalah pengusiran besar-besaran terhadap warga jalur Gaza seperti yang mereka lakukan di tahun 1948 ketika ada suatu peristiwa yang lazim dikenal atau yang dikenal dengan istilah Nakba itu. Demikian. Ya, tadi kemarin juga sempat beredar informasi Pak mengenai Amerika Serikat ini sempat mengatakan bahwa Israel setuju untuk adanya jeda selama 4 jam. Ini apakah juga merupakan hasil dari aksi-aksi yang telah dilakukan juga di sejumlah negara hingga akhirnya Amerika menyetujui atau membujuk Israel atau seperti apa Bapak? Ya, ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar propaganda bohong Amerika Serikat. Oleh karena Amerika Serikat merasa agak cukup kelimpungan menghadapi sekutu-sekutunya atau negara-negara yang bermitra dengan dia, di mana negara-negara tersebut diantaranya adalah juga negara-negara Arab dan Islam. Mereka meminta agar Amerika Serikat sebenarnya sebagai induk semang, sebagai pelindung daripada Israel, itu harus mestinya bisa bertindak lebih tegas untuk menghentikan kekejaman Israel. Minimal, atau kalau ada istilah minimal, meskipun sebenarnya Amerika Serikat punya kemampuan lebih daripada itu, menyetop pasokan senjata. Seperti kita ketahui bahwa Israel dalam perang yang sudah memasuki hari ke-36 ini terus meminta bantuan militer, bantuan persenjataan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa menyetop itu, tapi itu tidak dilakukan. Jadi itu hanya sekedar propaganda dusta yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan Israel sendiri sudah menampik. Yang membantah sendiri itu Israel. Israel mengatakan ketika Amerika Serikat habis menyatakan akan ada gencatan senjata, menyatakan bahwa nggak ada tuh gencatan senjata. Kita berhenti sekedar untuk mikir, untuk merancang strategi lagi, kemudian untuk ngasih jalan buat para pengungsi untuk bisa ke selatan. Setelah itu kita perang lagi. Dan Israel per hari ini mengatakan sudah ada lebih dari 4.160 serangan bom yang dilancarkan oleh Israel ke jalur Gaza. Kita bayangkan kota yang begitu kecil ini, wilayah yang begitu kecil ini, hancur, luluh lantak, binasa oleh lebih dari 4.160 bom yang dilancarkan baik melalui drone, melalui pesawat jet tempur. Itu belum termasuk yang dilakukan melalui serangan artileri. Jadi situasi ini akan diperkirakan panjang, dan bahkan kalaupun perang ini berhenti akan butuh waktu untuk melakukan recovery. Bukan hanya Israel merasa perlu, kalau seandainya Israel mau keluar, ya, ini perlu digarisbawahi, dia perlu keluar dengan muka yang tidak terlalu malu. Yang kedua, kalaupun misalnya Israel akan mundur, biaya untuk memperbaiki atau membangun kembali Gaza itu akan sangat besar biayanya. Belum lagi tekanan dan situasi politik untuk tentang bagaimana pemerintahan, apakah Hamas akan tetap berkuasa di jalur Gaza atau tidak. Dan kalaupun skenario lain bahwa apa yang dimaukan oleh Israel itu berhasil, maka pengusiran besar-besaran terhadap warga Palestina akan kembali terjadi seperti di masa lalu.
Oke, baik. Pak Nurholis, kita akan membahas lagi lebih dalam nantinya. Tetapi usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.